Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini aku masih berada di rumah nenek. Seperti sudah teman-teman lihat ya, halaman atau pekarangan rumah nenek aku ini luas banget. Maklum ya, masih rumah di kampung. Kalau di kota dengan halaman seperti ini, wah sudah berapa ya harganya? Ngeri deh pokoknya. Nah, di sini di halaman nenek aku ini, yang mendominasi tanaman hiasnya adalah sejenis tanaman bougainville. Kayaknya hampir semua warna deh ada di sini. Nah, bougainville di rumah nenek aku ini ada yang ditanam dengan pot, ada juga yang langsung ditanam di tanah secara bebas. Meskipun di taman yang luas ini ada beberapa jenis tanaman hias, tapi hampir di semua sudut selalu ada tanaman bougainville-nya dengan aneka warna. Nah, ini ada di sisi kolam. Di sini juga tanaman bougainville menghiasi sisi kolam. Kemudian kita mulai dari tangga. Ini ada tangga dari bawah menuju ke teras rumah. Di sini juga baik di kiri dan di kanannya diletakkan beberapa pot bougainville. Nah, ini di sebelah kanannya ada beberapa pot bougainville, hampir di setiap tangga ya disimpan satu pot bougainville. Di sini ada yang berwarna putih agak keunguan. Bougainville yang ditanam di pot biasanya ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bougainville yang langsung ditanam di tanah. Nanti kita lihat ya, yang ditanam di tanah. Nah, kali ini bougainville yang ditanam menggunakan pot. Selain warna putih, di tangga sebelah kanan ini juga ada yang warna orange, kemudian ada warna pink, juga ada bougainville dengan warna merah. Bunga bougainville atau yang sering disebut juga dengan bunga kertas merupakan salah satu tanaman hias yang paling banyak dijumpai. Bunga bougainville memiliki karakteristik yang unik dengan warna bunga yang beraneka ragam dan tumbuh hanya saat musim kemarau atau panas. Pada saat musim hujan, biasanya tanaman ini akan menggugurkan bunganya dan akan tumbuh tunas baru. Tanaman ini mampu tumbuh hingga 4 meteran ya kurang lebih. Jenis warna pada seludang bunganya ada yang berwarna jingga, merah, ungu, putih, kuning, dan ada juga loh yang warna campuran, sehingga bunga terlihat indah dan banyak penggemarnya. Nah, sekarang kita ke sebelah kiri dari tangga ini, kita lihat tanaman apa aja. Yang pertama di sini ada tanaman beringin putih. Nah, setelah beringin putih baru naik berikutnya ada bunga-bunga kertas ya. Di sini ada bunga kertas ungu. Kemudian ada juga bunga kertas orange, juga ada bunga kertas warna pink pantak ya, cerah banget. Tanaman ini bisa dibudidaya dengan cara stek atau teknik sambung untuk mendapatkan hasil bunga yang beraneka ragam warnanya. Dengan warna-warna yang menarik yang dimilikinya bisa menjadi pilihan untuk dijadikan sebagai tanaman hias yang mampu memperindah halaman rumah. Nah, nggak terasa kita sudah sampai ke puncak tangga dan di ujung dari puncak tangga ini adalah teras untuk tempat kita berkumpul. Dan sekarang kita kembali lihat ke bawah, di mana hamparan tanaman bougainville ini menguasai hampir setiap sudut di taman ini. Nah, teman-teman, berikut ini adalah tips bagaimana merawat tanaman bougainville atau tanaman kertas ala nenek aku. 1. Tanaman bougainville termasuk tanaman penyuka sinar matahari. Bunga bougainville akan tumbuh dan berbunga optimal apabila mendapatkan penyinaran matahari secara penuh. Oleh karena itu, tanaman ini akan sangat baik jika ditanam di luar rumah. Minimal dia membutuhkan kurang lebih 5 jam penyinaran matahari secara penuh untuk tumbuh dengan baik. Yang kedua, pilihlah bibit yang sehat atau bibit unggul. Memilih bibit adalah langkah awal dalam sebuah budidaya tanaman. Bibit ini yang nanti akan menentukan bagaimana nanti tanaman akan tumbuh dan berkembang. Pada bougainville, pilih batang utama untuk dijadikan bibit baru dengan cara mencangkoknya.
Biasanya nenek aku cara mencangkoknya itu dilakukan dengan mengupas batang utama tersebut secara melingkar sepanjang 10 cm. Kemudian lendirnya dan kambiumnya dibersihkan. Lalu hasil kupasan dibungkus dengan tanah gembur dan plastik lalu dibiarkan sekitar lebih 3 minggu sampai akar tumbuh. Nah, setelah akarnya tumbuh baru potong dan siap ditanam baik di pot maupun langsung di tanah atau di lahan. Yang ketiga yaitu media tanamnya. Seperti tanaman hias lainnya, media tanam menjadi hal yang penting bagi tempat tumbuh tanaman. Untuk bunga bougainville akan tumbuh dengan baik jika tanah tidak terlalu banyak air dan bersifat poros. Pastikan juga drainase atau sirkulasi air dalam potnya baik ya. Yang keempat, penyiraman. Nah, penyiraman ini secukupnya saja mengingat tanaman bougainville tidak toleran terhadap air yang banyak atau tergenang. Yang kelima, pemupukan. Jangan lupa ya, harus diberikan pupuk setiap 2 atau 3 bulan sekali. Nenek aku memberikan pupuk kandang di sekitar tanamannya. Teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat tanaman bougainville dalam pot, nah yang ini adalah contoh tanaman bougainville yang ditanam di lahan langsung atau di tanah langsung ya, tidak menggunakan pot. Dia akan tumbuh lebih besar dibandingkan dengan yang menggunakan pot. Karena mungkin nutrisi atau makanannya juga kan lebih banyak di tanah langsung ya, tidak terbatas. Bunganya yang indah dan rimbun inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk memiliki atau merawat tanaman bougainville ini. Nah, teman-teman, di lokasi di bawah ini, di area bawah dari taman nenek aku ini baru ditanam beberapa tanaman bougainville secara langsung di tanah. Nah, ini juga batang-batangnya banyak yang menjulur panjang tak terarah ya. Jadi, ini sebaiknya memang harus mulai dipangkas. Nah, jika lihat dari atas, ini aku lihatnya di teras ya. Jadi, antara taman dengan rumah itu karena berundak harus menaiki tangga dulu, kurang lebih ada sekitar 10-12 tangga. Ini pemandangan dari teras ya. Nah, teman-teman, itulah sekilas info tentang tanaman hias bougainville. Tadi juga sudah diberikan beberapa tipsnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum.